cita-cita yang mulia, keinginan yang kuat, semangat yang membaja, itu pada akhirnya tidak akan mampu merubah ketentuan takdir. Jadi kalau Allah sudah menentukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, itu tetap tidak akan merubah. Jadi yang berkuasa adalah Allah. Seorang murid yang benar, idza kana faniyan, ketika dia sudah mampu fana, fil ismi, di dalam namanya, sudah tidak mementingkan namanya, ketenarannya, jabatannya, kedudukannya, mahmah tamma bisyai, kana, ketika dia menginginkan sesuatu, kana, maka itu akan wujud, akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawil sultanu al-wadihil burhanu al-mabsufil hujudi karamu wa ihsan. Kembali lagi dalam acara kajian Qaulul Imam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Aang Ahmed. Waktu dan tempatnya terpersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya itu membahas tentang sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Cita-cita yang mulia, keinginan yang kuat, semangat yang membaja, itu pada akhirnya tidak akan mampu merubah ketentuan takdir. Jadi kalau Allah sudah menentukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, itu tetap tidak akan merubah. Jadi yang berkuasa adalah Allah. Kita merasa punya kekuatan, kita merasa punya kemampuan, tapi pada akhirnya yang mampu, yang berkuasa hanyalah. Nah, kemarin tuh ada satu pelajaran yang harus kita selalu ingat. Nah, ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, kemudian kita mengupayakannya dengan semangat yang kuat, semangat yang membaja, pokoknya harus berhasil, pokoknya harus sukses, pokoknya jualan harus berhasil, harus laku, harus laris. Nah, ternyata apa yang kita inginkan terjadi, terbukti, usaha kita maju, sukses, jadi miliarder. Nah, ketika seperti itu, jangan pernah kita mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita. Ini adalah hasil perjuangan kita. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita bahwa keinginan kita ternyata sesuai dengan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, tentu tidak akan terjadi. Nah, wa kana syaikhu syaikhina, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari Sawabikul Himam ini. Maula al-Arabi radhiyallahu anhu yaqul, Maha Guru Maula al-Arabi berkata, al-muridu shadiq, seorang murid yang benar, idza kana faniyan, ketika dia sudah mampu fana, fil ismi, di dalam namanya, sudah tidak mementingkan namanya, ketenarannya, ya, jabatannya, kedudukannya, mahmah tamma bisyai, kana, mahmah tamma bisyai, ketika dia menginginkan sesuatu, kana, maka itu akan wujud, akan terjadi. Orang yang sudah benar, seorang murid yang sudah benar, artinya dia yang sudah tajrid misalkan, kemudian dia mampu memfanakan dirinya, tidak memperdulikan kedudukannya tadi, kehormatannya, jabatannya, ya, tidak memperdulikan namanya, sudah fana dari namanya itu, ketika dia punya keinginan, maka itu akan terbukti. Wa in kana faniyan fidzat, tetapi kalau orang ini
sudah mampu fana di dalam zat, tingkatannya lebih tinggi lagi. Tadi fana fil ismi, sekarang fana fi zat. Fana fi zat itu ya berarti udah nggak punya keakuan, udah nggak punya keinginan. Susah sih. Bangun tidur, ya langsung itu muncul berjuta keinginan, berjuta planning, berjuta rencana, ya kan? Kalau kita kan gitu kan. Nah, kalau orang yang sudah fana fidzat itu ya udah nggak mikir apa-apa. Bagaimana? Nggak bagaimana. Beliau-beliau ini sama seperti kita, biasa hidupnya normal, makan, minum dan segala macam. Tetapi di dalam hatinya sudah tidak punya pilihan, sudah tidak ingin apa-apa. Artinya semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Keinginannya itu bukan tentang apa, tapi keinginannya itu dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Beda nggak sih? Beda. Tukawwinu syai'a alladhi yahtajahu alladhi yahtajuhu qabla ayyah timma bihi. Nah, orang yang sudah fana fidzat, sesuatu yang dia inginkan itu akan wujud, akan ada, akan terjadi sebelum dia menginginkannya. Apa yang dia butuhkan itu sudah ada duluan. Jadi bukan seucap nyata lagi, tapi belum ngomong juga udah ada gitu. Tingkatannya udah tingkatan orang yang sudah seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita pernah merasakan seperti itu kadang-kadang tanpa disadari. Pada suatu hari habis makan, kayaknya enak kalau makan semangka nih. Tahu-tahu ada yang nganterin semangka. Kadang-kadang kan kita pernah ngerasain. Habis makan, kayaknya enak nih ngerokok. Pengen Samsu nih kayaknya. Masih rokok gitu. Itu gambaran kecil. Bukan hal yang sepele seperti itu. Ini sebenarnya motivasi dari ahli tasawuf supaya kita punya keinginan kuat untuk belajar tasawuf. Oh, ternyata orang tasawuf itu ya bukan sekedar dia sakti ya. Tapi di atas kesaktian ini. Kalau sakti mah kan masih diupayakan, ini mau udah nggak diupayakan. Nanti di dalamnya ada lagi. Jangan sampai salah paham. Udah ngajinya nyampe sini, udah pulang. Bahaya. Au kalamu hadza ma'nahu wa huwa sahihun. Ucapan ini benar. Ini mah kita dengerin aja dulu biar ada penyemangat lah. Biar kita tuh ngajinya rajin. Ya, orang kan ya manusiawi lah. Kalau kita nggak dikasih penyemangat tuh kadang melempem. Ini penyemangat orang ngaji tasawuf tuh gini, belajar tasawuf tuh. Disangkanya ngaji tasawuf nggak ada manfaatnya. Di antara salah satu manfaatnya ini, meskipun ini nggak jadi patokan, besok aja coba bayangin. Seucap nyata, siapa yang nggak mau? Tapi kalau nanti orang udah tingkatannya seperti ini, udah nggak mau tuh, udah nggak pengen apa-apa tuh. Misalkan gunung yang segitu gedenya, kun fayakun jadi emas. Terus buat apa masnya? Udah nggak ada nilainya kan? Ini mah kita lagi belajar nih supaya kita semangat gitu bahwa ya apapun yang kita inginkan ketika itu sesuai dengan keinginan Allah akan terjadi.